Mantan Panglima TNI Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, menggantikan Sofyan Djalil. Ia dipercaya melanjutkan reformasi agraria, sektor penuh isu-isu sensitif, dan mewarisi karut-marut berkepanjangan sejak puluhan tahun. Tanda-tanda Hadi Cahyanto bakal masuk kabinet ini sebenarnya sudah mulai tercium sejak ia ditunjuk sebagai Komandan Lapangan Pertamina Grand Prix MotoGP 2022 di Mandalika. Dalam perhelatan perdana MotoGP di Indonesia itu, Hadi Cahyanto sukses mengomandoi ajang kelas dunia bergengsi yang disaksikan 400 juta penonton televisi di lebih dari 200 negara. Sebelumnya sebagai Panglima TNI, Hadi Cahyanto menggantikan Gatot Nurmantio. Pergantian itu cukup menarik perhatian nasional. Di masa kepemimpinan Gatot, banyak terjadi aksi demonstrasi mewarnai Pilgub DKI. Beberapa demo berakhir dengan kerusuhan. Gatot konon dekat dengan sejumlah otak demo-demo itu. Nah, menjelang pergantiannya, Gatot berulah lagi dengan melakukan mutasi tentara yang sangat bernuansa politis. Keputusan yang dikeluarkan Gatot itu dianulir oleh Hadi Cahyanto begitu ia dilantik sebagai Panglima TNI. Ini berbeda dengan Gatot. Hadi Cahyanto ini adalah Panglima yang kalem, tidak kontroversial, namun syarat prestasi. Sepak terjang Hadi Cahyanto dalam menjaga kedaulatan Republik ini telah teruji, salah satunya saat bertindak melakukan pengamanan pemilu 2019. Atmosfer politik saat itu cukup panas karena masyarakat terpolarisasi ekstrim dalam dua kubu. Kalau itu ada upaya provokatif pihak tertentu, terutama saat perhitungan suara oleh KPU. Namun, Hadi Cahyanto cepat mengambil tindakan untuk mencegah munculnya gerakan yang mengancam keamanan negara. Hadi Cahyanto juga sukses menjaga keamanan saat perhelatan PON di Papua. Terlebih, pelaksanaan olahraga nasional itu dilangsungkan dalam suasana pandemi COVID-19. Suksesnya PON menjadi pembuktian kepada dunia bahwa Papua merupakan bagian penting dari NKRI dan tak terpisahkan. Hadi Cahyanto bukan orang baru bagi Presiden Jokowi. Ia pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai sekretaris militer. Semasa Presiden Jokowi masih menjabat wali kota Solo, Hadi Cahyanto merupakan Danlanut Adi Sumarmo yang markasnya tak jauh dari pusat kota Solo. Kedekatan ini agaknya menimbulkan chemistry antara Hadi dan Jokowi. Suatu ketika, saat Jokowi meresmikan pesawat N219 di Lanut Halim Perdana Kusuma, puluhan anak SD ikut berbaris menonton acara. Saat Presiden berpidato, salah satu siswi di barisan paling depan muntah. Hadi Cahyanto yang masih menjabat KSAU atau Kasau dengan sigap dan spontan, ia menggendong bocah tersebut dan membawanya beristirahat. Itulah Hadi Cahyanto, pria lembut hati, satu di antara barisan jenderal-jenderal merah putih di belakang Jokowi. Para prajurit sejati yang setia pada Pancasila NKRI. Spirit mereka adalah NKRI harga mati. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup rakyat! NKRI! Harga mati! NKRI! Harga mati! Di masa Orde Baru, TNI yang saat itu masih disebut ABRI diwarnai isu adanya kelompok yang disebut dengan ABRI Merah Putih dan ABRI Hijau. ABRI Merah Putih adalah tentara yang dianggap nasionalis dan tidak membawa bendera agama.
ABRI Merah Putih identik dengan sosok Jenderal Benny Murdani dan mereka yang dekat dengan Benny. Sebagai Panglima ABRI dari tahun 1983 hingga 1988, Benny terkenal angker dan tanpa kompromi pada gerakan-gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan. Di antara orang-orang tersebut ada nama-nama Tri Sutrisno dan Edi Sudrajat. Sedangkan generasi di bawah Benny yang dipersiapkan sebagai penerusnya adalah Theo Syafiei, Luhut Panjaitan, A.M. Hendro Priyono, Sutioso, Agung Gumelar, dan Wiranto. Nah, sebaliknya ABRI Hijau adalah julukan kepada tentara yang berafiliasi keagamaan. Masa itu nama Faisal Tanjung dari kelompok ABRI Hijau mulai naik sebagai Panglima ABRI. Di masanya terjadi peristiwa 27 Juli tahun 1996 saat kantor PDI diserbu dan terjadi kerusuhan besar. Faisal Tanjung dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun, Megawati dengan besar hati demi kerukunan bangsa memaafkan dan mengajak rekonsiliasi. Yang menarik, Sutioso yang menjadi Pangdam Jaya ketika peristiwa 27 Juli terjadi, kemudian didukung Megawati menjadi Gubernur DKI. Sutioso salah satu dari barisan Jenderal Merah Putih. Di era reformasi, istilah TNI Hijau dan TNI Merah Putih tak lagi populer. Namun saat ini, isu tersebut kembali santer, persaingan antara TNI Hijau versus TNI Merah Putih. Yang tergolong TNI Hijau adalah mereka yang dipilih SBY, seperti Gatot Nurmantio dan Edi Rahmayadi. Ini disebut hijau karena SBY dekat dengan ormas-ormas radikal dan seringkali berulah mengatasnamakan agama. Jenderal Merah Putih lebih dekat kepada Megawati. Kedekatan Megawati dengan tentara nasionalis ini diawali dengan dukungan Benny Murdani. Saat posisi Benny surut, ada LBP, Wiranto, Agung, dan Hendro Priyono. Di era kini, nama Muldoko, Hadi Cahyanto, Andi Perkasa, dan Dudung Abdurrahman. Yang menarik disimak bahwa para jenderal-jenderal nasionalis ini semua ada di belakang Jokowi. Muldoko saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, jangan ditanya lagi, dia orang kepercayaan Presiden Jokowi. Seperti juga Muldoko, Luhut ini juga lulusan terbaik Akmil tahun 1970. Jiwa nasionalisnya telah tumbuh sejak muda. Sebagai siswa SMA Penabur Bandung, ia kemudian menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPPI yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI. Abdullah Ahmad Hendro Priyono adalah seorang jenius tulen. Ia pakar intelijen dan militer Indonesia yang diakui dunia. Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang pertama, ia dijuluki The Master of Intelligence. Dia adalah guru di bidang ilmu filsafat intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Menantunya, Jenderal Andika Perkasa, kini menjabat Panglima TNI. Agung Gumelar juga bagian dari barisan Jenderal Merah Putih itu. Ia pernah menjadi menteri di era Presiden Gus Dur dan Megawati, serta menjadi One Team Press di era Jokowi. Di masa Orde Baru, Agung dianggap jenderal yang tidak loyal kepada Soeharto. Agung dianggap tidak tegas kepada musuh Soeharto. Yang dimaksud musuh Soeharto adalah Gus Dur dan Megawati. Pengamat militer Salim Said
dalam bukunya Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto menyebut kalau Agum bersama Hendro Priyono dianggap sebagai jenderal yang bersimpati kepada Megawati. Lalu Agum pun dibuang dari Jakarta dan dimutasi ke Medan. Nah, pasca kerusuhan Mei tahun 98, Agum adalah salah satu jenderal yang menyidang Prabowo dalam Dewan Kehormatan Perwira atau DPK. Kasus penculikan aktivis yang melibatkan Prabowo ini bukan kasus biasa, tapi merupakan pelanggaran HAM berat. Agum bersama anggota DKP lain menandatangani rekomendasi pemberhentian Prabowo dari TNI. Kita beralih ke Wiranto. Beliau juga berada di barisan Jenderal Merah Putih pendukung Jokowi. Ia pernah menjadi Panglima TNI. Ia pernah pula menjadi Menteri. Sebagai Menko Polhukam, Wiranto bahkan pernah terkena musibah saat kunjungan ke Pandeglang, Banten dalam rangka tugas. Ada seorang radikalis menusuknya di bagian punggung belakang. Demikianlah barisan Merah Putih. Demi menjaga keutuhan NKRI, apapun akan mereka persembahkan untuk keutuhan NKRI. yakni Tentara Nasional yang bisa berdiri tegak mempersatukan ras, mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Karena hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk, yang kuat dan solid.